Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan kembali, nama saya Nurholis Imam Ihsan, SPD. Alhamdulillah, saya di tahun ini mengemban amanah sebagai Kaprok Multimedia. Selanjutnya, saya juga mengemban amanah sebagai guru multimedia teknik audio video. Jadi saya cuma satu mapel aja, tapi fokus di kelas 10, 11, lalu pun 12. Lalu, saya harap kalian tidak pernah skip ataupun melewatkan pembelajaran saya, dikarenakan pembelajaran saya ini sangatlah penting karena akan ditemui di uji kom atau ujian praktek di akhir di kelas 12. Jadi ini sangatlah penting, jadi jangan pernah skip pembelajaran saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa aja yang bakal kita temuin selama 1 tahun, terutama untuk kelas 11. Jadi apa aja yang bakal kita pelajarin, lalu bagaimana cara pembelajarannya. Oke, mari perhatikan dulu. Baik anak-anakku sekalian, jadi pembelajaran yang bakal kita temui itu adalah teknik audio video. Nah, itu mulai dari 10, 11, dan 12. Khusus kelas 11 boleh diperhatikan kembali. Jadi rencana kita selama 1 tahun itu bakal belajar apa aja sih? Nah, yaitu adalah yang pertama, menganalisis proses perbaikan kualitas data audio. Nah, video, kalau misalkan videonya bagus, visualnya bagus, tapi audionya jelek, saya bisa pastikan itu video kurang informatif. Jadi informasi yang disampaikan itu sulit dicerna ataupun diterima oleh audiensnya. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan ternyata visualnya buruk, namun audionya baik, itu lebih baik karena penyampaian informasi jauh lebih mudah diterima. Lebih bagusnya lagi ketika visualnya bagus, audionya bagus. Jadi kita bakal belajar mulai dari pengambilan audio lalu memperbaiki kualitas audio tersebut. Lalu, materi kedua itu adalah menganalisis proses pengolahan teks untuk dipadukan dengan video. Nah, kita bakal bikin yang namanya title, judul, ya kan? Lalu kredit title di ending. Lalu kita belajar bikin sebuah caption ataupun sebuah subtitle. Itu. Lalu materi yang ketiga yaitu menerapkan pengelolaan efek khusus dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak efek khusus. Nah, kita belajar After Effects, efek-efek seperti ya angin segala macam. Habis itu mungkin yang lebih ekstrim nanti kita belajar bikin efek-efek visual yang ekstrim seperti di movie-movie besar. Nah, itu bakal kita temui. Atau yang lebih ringan nanti kita bakal belajar mulai dari masking, lalu transisi semacamnya. Lalu selanjutnya, yang tadi itu kan di semester pertama. Di semester kedua kita bakal menganalisis sebuah video sesuai dengan naskah produksi, sesuai dengan tahapan produksi ya. 1, 2, 3, pra produksi lalu pasca produksi. Nah, kita harus bisa bikin video sesuai dengan naskah yang kita buat. Kalau misalkan konsepnya A, maka hasilnya harus A, jangan sampai B. Boleh kita berubah sedikit, berubah dari naskah, tapi tidak boleh keluar dari jalur tersebut. Jadi harus tetap di A ya. Lanjut, materi selanjutnya yaitu menganalisis proses pengemasan produksi video. Ketika video itu sudah jadi, maka kita harus mengemasnya dengan sama baiknya juga. Mulai dari thumbnailnya, lalu kalau misalkan diproduksi lalu di post keluar, kita buat posternya, bannernya, lalu kita buat sebuah hardcover kalau misalkan nanti kalian bertemu di uji kom. Jadi semacam itu, mulai dari packaging dan juga visual lainnya. Lanjut, yang terakhir adalah materi mengevaluasi proses produksi video pendek. Setelah kita membuat video, kita harus juga bisa mengevaluasi apa kekurangannya, apa yang kita butuhkan nanti ketika produksi selanjutnya, dan sebagainya. Jangan sampai kesalahan yang pernah kita buat kita ulangi kembali. Jadi kurang lebih seperti itu. Selama 1 tahun kita bakal belajar hal-hal tersebut. Jadi saya harap kalian tidak pernah skip pembelajaran saya karena ini berhubungan dengan uji kom kalian. Selanjutnya adalah kontrak pembelajaran. Nah, kita bakal mengikuti proses dan juga prosedur sekolah. Jadi absen nanti melalui video call sesuai dengan baju yang ditetapkan. Jadi kalian harus pakai baju seragam yang ditetapkan oleh sekolah. Lalu untuk videonya bakal kalian ketemu di YouTube. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp sekolah, official sekolah, ataupun kalau misalkan ada pertanyaan lainnya boleh kalian email. Apapun urusannya hubungi 2 kontak ini, kontak saya ya.
Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Semoga pembelajaran online ini tetap efektif, dan doakan juga agar kita bisa bertemu lagi di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.